Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي في الله وأخواتي وأمهاتي رحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beramal saleh dan meminta ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard, u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan Allah. Di antara tujuan kita mempelajari lughatul Arabiyyah adalah menuju ampunan Allah, takut kepadanya, meminta taubat, meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu maghfirah, ampunan, penghapusan dosa. Yang kemarin kita setelah melaksanakan, mungkin sebagian kita melaksanakan puasa Asyura, dan tentunya itu semua peran bahasa Arab dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka bersemangatlah kita terus berjuang untuk menuju ampunan Allah, dan Allah akan janjikan surga. Surga seluas langit dan bumi ditujukan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah, akhwati fillah rahimakumullah, di penghujung pembahasan Durusul Lughah Juz'ul Awal pada jilid yang pertama, tidak terasa kita telah menyelesaikan. Perjuangan kita baru dimulai masuk ke dalam jilid yang kedua. Dan kemarin Ummahat sudah menyetorkan ikhtibar lughah al-Arabiyyah Juz'ul Awal, yang mungkin sebagiannya sudah dikoreksi dan ada yang belum dikoreksi. Ya. Jadi mohon dimaklumi dengan ketertundaan dan keterlambatan karena kondisinya demikian. Ya. Tetapi insya Allah kita akan selesaikan malam ini. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita bisa selesaikan koreksiannya. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu ada ikhtibar. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Dan kemungkinan kita akan membahasnya, ya, dari ikhtibar tersebut. Dan setelah itu baru kita akan memberikan jadwal baru untuk kelas B atau kelas BA, ya, terkait dengan pembelajaran kita, di mana ada 3 buku atau 3 kitab yang akan kita bahas.
pada kelas bak setelah menyelesaikan Durusul Lughah jilid yang pertama, yaitu Durusul Lughah jilid yang kedua yang akan kita bahas. Dan yang kedua adalah Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Nah, bagaimana kita mengetahui bapaknya bahasa Arab ya, masih ingat ya? Yaitu ilmu nahwu ya, dengan menggunakan buku Al-Muyassar. Apakah sudah memiliki semuanya Ummahat? Sudah, Ustaz. Sudah. Kelas ya. Lalu kitab tasrif yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, kitab tasrif ilmu yang berkaitan dengan ilmu sharaf ya, kata kerja ya. Dan tiga kitab itu yang nanti akan kita bahas insyaallah taala. Akhwati fillah rahimakumullah, kita akan masuk ke ikhtibar kemarin ya. Ya, tugas yang pertama itu adalah jelaskan dan berikan contoh dari susunan yang pertama mubtada dan khabar. Nah, ini sedikit murajaah. Apa itu mubtada khabar? Ada yang bisa menerangkan? Silakan. Pemberitahuan, Ustaz. Hah? Pemberitahuan. Isim marfu yang diterangkan. Hmm. Isim khobar menerangkan mubtada. Isim khabar yang menerangkan mubtada. Ya, sahih. Ada yang menggunakan bahasa sederhana. Jadi sudut pandangnya beda-beda ya. Kalau contoh ya, di sini ada tugas dari Ibu Maryanti. Ibu Maryanti mengatakan bahwa mubtada khabar adalah kalimat permulaan. Kalimat mengabarkan diawali dengan alif lam atau isim isyarah atau nama orang. Ya. Dan mubtada adalah isim marfu yang letaknya diambil di awal kalimat dan setelahnya adalah khabar. Ini kan definisi dari Ibu Maryanti ya. Kalau tadi ada definisi yang lain, ada isim yang mengabarkan gitu ya. Ada juga yang tadi dijelaskan oleh Bu Rahma paling sederhana ya, kalimat pemberitahuan. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Dari sudut pandang dan definisi yang berbeda-beda, intinya tujuannya dan intinya sama. Mubtada dan khabar adalah kalimat pemberitahuan yang dimana kalimat tersebut diawali atau permulaannya adalah kalimat yang diawali dengan isim ma'rifah atau beralif lam ya, atau yang sejenisnya isim isyarah, dhamir dan lain sebagainya ya, disebut dengan mubtada. Dan khabar adalah ya isim yang diterangkan ya, isim yang diterangkan ya, yang diterangkan adalah si khabarnya ya, dan dia termasuk bagian dari isim nakirah ya, dengan susunan isim nakirah ya. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Silakan langsung saja. Mubtada khabar ini pelajaran apa? Apa Ibu Sajidah? Al-qalamu jadidun. Aqlamun, al-qalamu. Apa al-aqlamu? Al-qalamu, Ustaz. Nggak jelas Oh, ya. al-qalamu. Naam, ya. Al-qalamu jadidun. Ya. Ini di pelajaran pertama ini. Pelajaran kedua lah. Pelajaran pertama hadza qalamun gitu ya. Itu juga mubtada. Ya, mubtada itu luas sekali ya. Ini basic ya. Atau hadza qalamun. Ya. Hadza qalamun. Ada lagi yang lebih agak canggih gitu ya, agak panjang. Silakan. Di sini ada banyak ya yang hadir, alhamdulillah. Ibu Dian, ada Ibu Evi, ada Umur Ridho, Ibu Yordesanti. Ini siapa ini pengguna Zoom? Mohon maaf, dengan siapa? Pengguna Zoom, namanya pengguna Zoom.
Oh, Munaisa, Ustaz. oh Munaisa ya. Naam, lupa. Ya, naam. Ya, la ba'sa bihi. Ya, kita jadi nggak tahu ya. Mohon nanti pakai nama jangan nama samaran ya, nama asli saja gitu ya. Atau pakai ummu ya, seperti itu. Nah, ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh yang lebih panjang, agak panjang lah. 3 kata lah contohnya. Silakan. Yang dimana ada mubtada khabarnya. Ya, Ana Ibu coba Evi. Ustaz. Ya, silakan. Ar-rajulu maridun fil mustashfa. Ah, ya. Ini kayaknya jawaban yang pelajaran tugas yang nomor 5 ya. Oh, ada ya? Beda Ustaz, saya nggak pakai itu. Oh, beda ya. Ada ummahat yang lain kalau nggak salah. Ar-rajulu Maridun maridun fil fil mustashfa. fil mustashfa. Ya, fil mustashfa. Ar-rajulu maridun. Ya. Apakah ini bagian dari mubtada khabar? Ibu Evi? Naam. Iya. Ibu Dian? Hah? Nah, ya. Jadi mubtada khabar itu ketika sudah menjadi khabar itu adalah tempat pemberhentian terakhir, nggak boleh ditambahkan kalimat lain. Ya, ar-rajulu maridun, sudah. Ya. Nggak bisa ditambahkan fil mustashfa kecuali khabarnya maridunnya menjadi na'at. Ar-rajulul maridu fil mustashfa. Ya. Maka yang sahih dia harus menggunakan alif dan lam. Ar-rajulul maridu fil mustashfa. Ar-rajulul maridu mubtada, ada na'at man'ut, fil mustashfa adalah khabar. Ya, bisa dipahami Ibu Evi. Nah, ini kurang tepat ya. Harus ditambahkan alif lam. Ustaz. Ya. Jadi kalau ingin buat kalimat mubtada khobar, khobar itu selalu di akhir, nggak boleh ada tambahan lain. Ya, tidak boleh ditambahkan yang lain. Ya, pahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ini ada 1, 2, 3, 4 kata. Ya, sudah panjang dengan susunan ada na'at man'utnya gitu ya. Ada yang mubtada khabar ada di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Wah, ini banyak pengembangannya, banyak mubtada khabar ini. Makanya kita lihat nih ya, contoh yang sudah bagus nih Ibu Marianti lagi tadi nih. Abi zahaba ilal masjidi. Pakai kata kerja ya. Abi menjadi mubtada, zahaba ilal masjidi khabar. Ya. Nah, ada kata kerjanya. Ada juga nanti kemasukan domir dan lain sebagainya. Jadi mubtada khabar ini luas. Ya, sangat luas. Ya. Baik, berikutnya adalah na'at man'ut. Na'at man'ut. Ya. Apa definisinya na'at man'ut, Ummahat? Silakan. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjawab. Na'at adalah Ya. sesuatu yang disebut setelah isim atau kata benda. Katanya begitu. Untuk menjelaskan keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Na'at juga bisa disebut dengan kata sifat. Ya. Ini ya definisi secara teori ya. Ya. Disebut dengan kata sifat. Dan man'ut itu apa? Man'ut adalah isim atau kata benda yang disifati. Isim atau kata benda ya yang disifati. Sahih ya. Definisinya ada banyak ya. Na'at juga artinya bukan cuman sifat. Ya. Na'at itu adalah bagian yang
terikuti dari man'utnya. Ya, kalau kita menyebutnya sifat, ya, dan man'ut yang disifati. Ya, contohnya, yuk kita berlomba-lomba. Contohnya, silakan. Sama-sama. Ini ada 12 orang nih, Masya Allah. Ya. Ibu Yordesanti, boleh? Ibu Tina, Ibu Yordesanti, apa? Contohnya, Abbasun tajirun. Hah? Abbasun Abbasun tajirun. tajirun. Nah, kita bahas nih. Ya. Ini sesuai yang Ibu Yordesanti tulis. Naam. Tajirun. Abbasun tajirun. Apakah ini bagian dari naat man'ut? Tajirun kata sifat kan. Abbasun kan abbas yang disifatinya. Oh, katanya begitu, ya. Iya kan? Pertanyaannya Abbas, jangan benar atau tidak dulu. Kita tanya balik ya. Abbas itu isim ma'rifah apa nakirah? Ibu Yordesanti? Nakiroh Ustaz, Nakirah. karena nggak pakai alif lam. Sedangkan naat man'ut diawali dengan ma'rifah. Kok berbeda nih? Ini ikut mazhab mana nih? Jadi Abbas itu isim nakirah katanya, nggak pakai alif lam. Ada Ma'rifah. tidak nama orang yang pakai alif lam? Ma'rifah, Ustaz. Nah, isim ma'rifah itu tidak sebatas kepada alif lam saja, Ma'rifah. ya. Nama orang itu bagian dari isim ma'rifah, Ma'rifah. ya, bagian dari isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah apa sih? Yang muayyan, ya, yang muayyan, yang ditakyinkan, yang telah dijelaskan, yang telah didetailkan. Contoh namanya Abbas. Semua orang tahu Abbas, ya, laki perempuan tahu, ya. Yang kita ajak bicara Abbas tahu siapa orangnya, gitu ya. Nah, bukan Al-Abbas karena tidak ada nama orang yang menggunakan alif lam kecuali memang pemberian dari ibunya, bapak dan ibunya, kan begitu. Jadi nama orang itu tidak beralif lam tapi dia isim ma'rifah. Ya. Tajirun. Isim ma'rifah apa nakirah? Dia bukan nama orang, tajirun. Nakirah, dia tidak pakai alif lam. Sedangkan naat man'ut syaratnya harus sama. Depannya nih man'utnya ma'rifah, naatnya juga ma'rifah. Mungkin dilengkapinya, Ustaz, ya. Ya, berarti menjadi apa? Abbasun Tajiru. tajiru. Ya, kita tulis di sini. Abbasun at-tajiru. Ya. Artinya belum menjadi sebuah kalimat itu. Abbas yang seorang pedagang. Ada apa? Goniun, sahih. Ya. Goniun. Jadilah menjadi sebuah kalimat naat man'ut yang dimana ya di dalam kalimat tersebut sebenarnya bagian dari mubtada khabar. Ini mubtada'nya, ini khabarnya. Dan di dalam mubtada ada naat man'ut, ini naatnya, ini man'utnya. Ibu Yordesanti, bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Ya, Syukran. Afwan, kita pelan-pelan saja ya. Karena nanti di jilid kedua, Ummahat harus paham jilid pertama. Ya, minimal paham dulu jilid pertama, kaidah-kaidah ini. Ya. Contoh lain, naat man'ut. Ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa memberikan contoh? Ibu Sajidah tadi? Al-baitu jadidu jamilatun.
Masya Jadilun. Allah. Al-baitul jadidu jamilun. Gitu ya? Iya. Al-baitu al-jadidu jamilun. Ya, nggak apa-apa kita tulis. Terima kasih Ibu Dian. Al-baitu al-jadidu ya jamilun. Nah, al-baitu al-jadidu sama-sama pakai alif lam. Ini bagian dari mubtada, ini khobar. Dan di dalam mubtada ada naat, man'ut. Ya. Ada naat, ada man'ut. Al-baitu al-jadidu jamilun. Rumah yang baru bagus. Ya. Rumah yang baru bagus. Sahih. Ibu Sajidah tadi ada yang mau? Yang lain? Ibu Sajidah silakan. Contohnya. Naat man'ut. Ya. Yang sesuai tugas aja ya Ustadz ya. Yang sesuai yang ada di tugas boleh. Buat sendiri gak boleh. Az-zawju jamil. Az-zawju Al-jamilu. al-jamilu. Ya. Az-zawju al-jamilu. Ada apa dengan az-zawju jamilu? Belum menjadi sebuah kalimat tuh ternyata. Az-zawju al-jamilu. Artinya kan suami yang ganteng. Ada apa dengan suami yang ganteng? Dia pergi atau dia ada apa gitu ya? Ada apa? Tambahannya nih. Khobarnya belum ada nih. Ini mubtada. Khobarnya belum ada nih. Di dalam mubtada ada naat man'ut, betul. Ini naat, ini man'ut. Apa kira-kira Ibu? Sahihatun. Sahihun. Solihun. Salihun. Nah, salihun. Ini idaman para istri ya. Sudah ganteng, soleh gitu ya. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi, ya harus terima takdir kan begitu ya. Husnudzon kepada takdir Allah. Ya, ganteng, ya suami yang ganteng adalah seorang yang soleh. Ya, seorang yang salihun. Nah, ini mubtada, ini khabar. Mubtada ada naat, ada man'ut ya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah ya. Baik. Berikutnya mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, hapus ya. Kemudian sudah catat belum? Ya Ustaz. Udah. Ustaz. Ya. Berikutnya mudhaf wa mudhafun ilaih. Apa definisinya? Apa definisinya Ummahat? Di sini ada banyak ya. Coba kita tunjuk ya. Ummu Unaisa coba. Apa itu mudhaf wa mudhafun ilaih? Kalimat kepemilikan, Ustadz. Iya, terus apa lagi? Yang Ummu Unaisa ketahui? Udah itu aja? Iya, itu aja dulu. Itu aja dulu. Ya, itu aja dulu. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaihi. Kalimat kepemilikan. Betul. Ini jawabannya memang betul gitu ya. Tapi lebih detailnya ada lagi nggak? Ya. Coba ummahat yang lain. Ada Ummu Bukhari nih, nyala nih mic-nya nih. Mudhof artinya kepunyaan atau sesuatu yang dimiliki. Sedangkan mudhofun ilaihi adalah pemilik kepunyaan. Pemilik kepunyaan. Maksudnya yang pemiliknya gitu, Ustaz. Oh, pemiliknya. Nggak usah pakai pemilik kepunyaan lagi gitu. Ya.
Nah, berarti mudhaf itu apa tadi? Kepunyaan atau kepemilikan sesuatu yang Ah. dimiliki gitu. Sesuatu yang dimiliki. Kalau mudhafun ilaihinya adalah Pemiliknya. pemiliknya. Sahih. Ya. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Secara bahasa mudhaf wa mudhafun ilaih adalah sandaran dan yang disandarkan. Jadi nggak harus dalam rumus kepemilikan gitu ya. Menyandarkan aja, ya. Nanti sudah masuk ke dalam ilmu balaghah atau di mana kalau kita kan sudut pandangnya adalah pendekatannya adalah kepemilikan ya. Ini barangnya, ini yang pemiliknya. Ini barang yang dimiliki, mudhaf namanya barang yang dimiliki. Dan yang ini mudhafun ilaih adalah si pemiliknya. Nah, nanti kalau ummahat sudah jilid 3, definisinya nggak begitu jadinya. Jadinya adalah sandaran dan yang disandarkan. Karena ada bentuk-bentuk yang sifatnya maknawi. Ya, sifatnya maknawi. Ya, dia abstrak gitu ya, sifatnya abstrak. Ya, atau bahasa kitanya non fisik ya. Kalau sekarang kan masih fisik nih. Ya, mobil guru, mobil milik guru. Ya. Nah, nanti kalau yang non fisik ya, contohnya jiwa ya, jiwa hatinya manusia misalkan. Jiwa hatinya manusia. Ya. Nah, itu dia non fisik ya. Nanti masuknya ke ke definisi susunan sandaran dan yang disandarkan. Ya, nanti masuknya ke situ. Tapi untuk saat ini kita masuk ke kepemilikan ya. Barangnya yang dimiliki pemiliknya ya. Contohnya ya. Silakan. Ini ada banyak ya. Silakan. Ustadz, Ana An- boleh. Tadi Budian boleh, Budian. Umu Nesa boleh. Silakan. Miftahus dulu boleh. saya. Apa? Miftahus saya roti maksurotun. Nah, miftahus sayyarati Maksurotun. kaidahnya udah betul tuh. Tapi kenapa maksuratun? Maksurun karena yang rusak, yang patah, kuncinya apa? Mobilnya. Kuncinya. Oh iya. Kuncinya apa nih? Jadi Kunci apa maksurun kunci? ya. Kunci. Kunci. Ya, kuncinya muzakkar muannas. Mujakar. Muzakkar. Ya. Oh Berarti iya. maksurun. Jadi Oh, ini menyandarkan nih khobar nih namanya ya. Khobarnya itu mengabarkan tentang si kunci. Kunci milik si mobil, kunci mobil. Ini mubtada ya. Dan mubtada di dalam mubtada ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalimat sederhana seperti itu. Jadi bukan sayyarahnya muannas jadi ikut maksuratun, bukan. oh iya. Ya. Itulah ya, Ustaz. Ya, wajah jazakillah itu untuk perempuan Ibu Dian. Yang lupa Jazakallah, iya, masya Allah. Jazakallah khair, maka jawabannya untuk anak ke Ibu Dian wa jazakillah khairan. Seperti itu. Ya. Tapi kalau Ibu Dian mau tulis maksuratun juga bisa. Artinya menjadi kunci mobil rusak mobilnya, bukan kuncinya jadinya. Ya, salah gitu ya. Kalimatnya tidak tepat sebenarnya. Umu Nesa tadi mau memberikan contoh. Apa contoh? sesuai jawaban ya Ustadz. Sesuai jawaban boleh, ngarang juga boleh. Alal maktabi kolamun maksurun huwa lihamidin. Panjang sekali. Gimana? Alal maktabi Alal maktabi kolamun maksurun maksurun huwa lihamidin. wa lihamidin. Mana mudhafnya dan mudhafun ilaihnya?
li Hamidin ya Ustaz. Li Hamidin itu bukan kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Itu Oh, bukan ya, Ustaz. kalimat huruf jar setelah huruf jar namanya isim majrur. Seperti Oh, itu, ya. Jadi yang setiap kepemilikan itu nggak harus mudhaf wa mudhafun ilaih. Ada kaidah lain, ya. Seperti tadi, ya. Nah, misalkan, ya, Miftah, jangan Miftah lagi, ya. Kayak tadi ya, li Hamidin, langsung aja ke li Hamidin misalkan. Ya, li Hamidin. Dia kasra bukan karena mudhaf wa mudhafun ilaih, karena kemasukan li. Li itu adalah huruf jar. Ya, huruf jar. Sudah dibahas belum? Huruf jar yang jumlahnya 9. Sudah kan Kelas ya? Ustaz. Kelas. Ya, Udah. Ummu Naisa sudah ya. Apa saja yang 9 itu? Min, Ala, fi, berurutan min, ila, Ala, an, ala, fi, fi, rubah, bi, rubba, kali. bi, Kali. li. Li itu terakhir. Li terakhir. Artinya li di sini milik Hamid. Ya, seperti itu. Jadi bukan bagian mudhaf wa mudhafun ilaih. Jadi rumus kepemilikan itu bukan cuma mudhaf wa mudhafun ilaih. Di antaranya adalah li, ya, penggunaan li. Contoh lain coba silakan. Ummu Naisa mau lagi atau yang lain boleh silakan. Ya, silakan Ummu Naisa. Boleh lagi? yang lain aja Ustaz. Oh, yang lain. Ya, boleh. Ummu Ridha. Ibu Iik, gimana Ibu Iik? Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Udah itu aja. Iya. Ada apa dengan maktabul mudarrisi? Maktabul mudarrisi. Meja guru, meja milik guru. Ada apa nih? Meja milik guru kenapa? Ada di mana atau ada apa? Maktabul mudarrisi. Apa fil fasli? Boleh. Maktabul mudarrisi fil fasli. Ya, sahih. Ya. Maktabul mudarrisi jadidun bisa. Ya. Dia menjadi khabar, ya, fil fasli juga menjadi khabar. Ya, disebut dengan mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Fahim tunna insyaallah ummahat. fahimna insyaallah. Ya. Nanti di jilid kedua banyak nih mudhaf wa mudhafun ilaih. Mohon dipelajari benar-benar ummahat. Ya. Kalau nanti di kemudian hari kok ini sulit ya, oh berarti ikhtibar yang di jilid pertama itu belum ngelotok ya, belum mungkin, belum di luar kepala pembahasan tentang yang di ikhtibar, yaitu pertanyaan yang 5 soal itu, ya. Mohon dipahami baik-baik ya, jenis-jenis mudhaf wa mudhafun ilaih, bentuknya, ya, di dalam mubtada, di dalam khabar, ya, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya adalah Ustadz, izin aja boleh Ustadz? Iya, boleh, silakan. Kalau dari susunan kata yang tadi siapa nih, maktabul mudarrisi. Misalnya berhenti di satu kata itu aja tanpa ada fil fasli. Apakah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih di maktabul mudarrisi itu salah atau memang harus ada keterangan selanjutnya kayak fil fasli atau misalnya jadidun gitu?
Iya, iya. Nah, kan kalau tadi kan memang kalau misalnya dilihat dari kata ini maktabul mudarisi fil fasli, maktabul mudarisinya mubtada, fil faslinya Hmm. khobar. Artinya memang di Hmm. dalam mubtada itu ada mudhof wa mudhofun ilaih gitu ya. Iya. Ustaz ya. Nah, kalau seandainya fil faslinya tadi ditiadakan dan Hmm. artinya kata itu hanya sampai maktabul mudarisi aja, apakah kaidah mudhof wa mudhofun ilaihnya itu tidak berlaku atau bagaimana Ustaz? Apa memang menyempurnakan apa ya? Arti kata tersebut gitu loh. Kayak tadi kan maktabul mudarisi itu kenapa gitu kan Ustaz bilang gitu ya. Iya, iya. Iya itu Ya, aja Ustaz. baik, baik. Terima kasih Umu Zikri. Ini bagus ya pertanyaannya ya. Jadi sama juga dengan man'ut tadi gitu ya. Susunannya betul maktabul mudarisi. Ya, itu susunannya, tapi belum menjadi kalimat yang sempurna. Ya, kalimat sempurna itu harus disertakan khobar. Gitu ya. Harus disertakan khobar. Miftahus sayyarati. Ya sudah itu aja. Itu kan mubtada'nya itu. Di dalam mubtada adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalau ditanya itu susunannya udah betul belum? Mudhaf wa mudhafun ilaih. Betul. Ya. Tapi belum menjadi kalimat. Belum menjadi kalimat. Ya. Kalimat yang baku. Kalau di ikhtibar kemarin kan memang hanya dijelaskan dan berikan contoh dari susunannya. Ya, jadi kalau cuman sampai maktabul mudarisi ya itu betul ya, dibetulkan. Nah, di sini Ana perjelas lagi dan Ana perinci lagi ya kalimat yang baku, contoh kalimat yang baku ya. Kalau miftahus sayyarati belum menjadi kalimat yang baku, hanya menjadi mubtada di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Maktabul mudarisi juga demikian. Kalau sudah ada fil fasli berarti dia sudah menjadi kalimat sempurna. Ya. Bisa dipahami Ummu Dzikri? Insya Allah Ustaz. Jadi mubtada khobar adalah suatu kalimat yang sempurna. Oke. Siap Ya. Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, ya, afwan ya. Baik, Ummahat, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan nih. Mumpung masih jilid pertama ya. Mumpung masih jilid pertama. Ya, kita akan terus evaluasi ya untuk kelas ba ini. Agar tidak pincang ya. Artinya yang paham banget, yang nggak paham banget, jangan. Ya, kalau bisa ya paham semuanya, cuman tingkatannya ya di atas 50%. Ya, minimal di atas 50% pemahaman tentang durusul lughah pada jilid pertama semuanya dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir. Ya. Hal min soal, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Izin bertanya Ustadz, Nah, silakan. mengenai naat dan man'ut, kalau bikin kalimat, misalkan ya Ustadz, hadhil madrasatu jadidatun, apa jadidatunnya itu harus menggunakan alif lam atau tidak Ustadz? Ya, kita tulis ya, enak sambil ditulis ya. Diulangi, Hadhil madrasatu madrasatu jadidatun, apa pakai ya. alif lam gitu Ustadz? Mau bikin naat man'ut? Ya. Ya, berarti kalau bikin naat man'ut pakai alif lam. Kaidahnya harus sama, al-jadidatu, tapi harus diakhiri dengan yang khobar. Misalkan gini Ustadz, wakabirotun gitu Ustadz. Ujungnya. Salah apa benar Ustadz? Enggak pakai wa. Berarti hadhil madrasatul jadidatu kabiratun. Enggak usah pakai wa ya Ustadz. Iya, kabiratun. Ya. Ini mubtada, ini khabar. Mubtada sampai sini ya. Mubtada itu bisa panjang. Ya. Satu baris bisa itu mubtada semua gitu ya. Yang penting ma'rifah semua. Ini ma'rifah kan, isim isyarah itu isim ma'rifah. Al-madrasah pakai alif lam. Al-jadidatu pakai alif lam. Kabiratun tanpa alif lam itu terakhir tuh, penutup khobar. Oh gitu. Iya. Iya, artinya
adalah kalau kita artikan sekolah yang baru ini. Nah, jadi tengah dulu nih, sekolah yang baru ini adalah besar. Nah, sekolah yang baru ini adalah besar, ya. Nah, itu kalimatnya demikian, ya. Kalau kalimatnya dihilangkan, enggak naat man'ut. Naat man'utnya di khobar, bisa juga. Ya, di khobar misalkan, ya. Sekolah ini adalah baru dan besar. Nah, maka menjadi hadhihi al-madrasatu, ya. Jadidatun yang tadi Ibu Ummu Naisa tulis ya, katakan ada wa-nya gitu ya. Wa kabi rotun. Ya. Jadidatun wa kabiratun. Ya. Nah, khobarnya ada 2 di sini. Nah, bukan bagian dari naat man'ut, tapi bukan bagian dari naat man'ut, ya. Ini mubtada'nya. Seperti itu. Berarti Ya. kalau nggak pakai alif lam bukan naat man'ut gitu ya Ustadz? Wah? Enggak Yang- demikian, enggak demikian. Begini. Ada juga naat man'ut yang enggak pakai alif lam semuanya. Ya. Naat man'ut yang tidak pakai alif lam dua-duanya. Ya. Tidak menggunakan alif lam. Iya. Ya. Contohnya, ya. Kalau di sini kan hadhil madrasah tuh jadidatun wa kabiratun. Begitu ya. Ya. Kalau dia tanpa alif lam, contohnya apa, Ummahat? Ada yang tahu? Yang tidak menggunakan alif lam. Hah? Kayak yang tadi tuh yang abasu tajur Jadi saya review lahu ya. Nah. Semangka boga tani. Abbasun tajirun. Manis banget ya semangkanya. Ya. Manis banget. Terus dia Gonion. juga bukan semangka yang gabes, tapi crunchy. Mohon Umur maaf. Ridho dimatiin semangkanya. Semangkanya. Suaranya. Suaranya apa? Ya. Ya, matikan aja ya dari sini. Ya. Alhamdulillah sudah dimatikan. Mohon maaf. Umur Ridho, ya. Tidak mengapa. Ya, ini kesalahan Afwan Ustadz, biasa. Naam, la ba'sa bihi. Ya. kepencet. Ya. Bitikh ya, namanya bitikh, al-bitikh ladzid. Ya, semangkanya lezat ya. Al-bitikhu ladzidun ya. Nah, jadi contohnya begini Ummu Nisa, Abbasun tajirun goniyun. Khobarnya duha ya. Khobarnya ada 2 dan dia bagian dari naat dan man'ut. Bisa dipahami Ummu Nisa? Insya Allah Ustadz. Insya Allah ya. Hal min soal ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, sembari menunggu kita lanjut dulu bagian 3. Nomor 3. Ya, jelaskan susunan dari kalimat Fatimatu laha sab'atu abna'in. Gitu ya. Susunan dari kalimat Fatimah laha sab'atu abna'in, begitu? Nah, Ustaz. Iya. Coba jelaskan. Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Fatimatu laha mubtada. Fatimatu laha apa? Sab'atu Sab'atu abna'in. abna'in.
Ya. Fatimah. Mubtada. Fatimah. Yang mana mubtada? Fatimah tuh. Fatimah tuh. Terus laha? Laha sab'atu abna'in khobar. Khobar. Sama Oh. Bu Evi. Oh. Oh. Fatimatu laha mubtada, sab'atu mubtada. abna'in khobar. Khobar. Ingat nih Ummahat, laha itu adalah kalau kita singkat ya, kalau kita singkat itu adalah lifatimata lifatimata sab'atu abnain. Nah, artinya sami mawon ini, sama ya. Li Fatimata sab'atu abnain. Cuman li-nya itu di tengah. Fatimah tuh laha itu artinya li Fatimah. Ya. Fatimah tuh laha sab'atu abnain. Jadi yang mana nih? Mubtada yang mana? Fatimah saja apa Fatimah laha? Fatimah laha. Fatimah saja. Fatimah aja Ustaz. Fatimah saja Ustaz. Laha. Fatimah saja. Terus laha apa? Domir. Laha itu kan keterangan dari Fatimah kan Ustaz. Laha sampai ke belakang. Pemilikan. Laha itu Ilaih, artinya bukan ini sih, yang Ustaz. bawah. Mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih, betul. Ya, kalau dirubah dengan ini kan kaidah li ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih termasukkan li, kan begitu. Iya. Baik. Jadi Fatimah mubtada katanya. Laha Fatimah sab'atu abnain adalah Mubtada. khabar begitu? Bukan. Fatimatul laha mubtada. Laha mubtada. Itu abnain. Fatimatu mudhof. Perjelas Lahanya mudhofun ilaihi. Ya, Lanjut ya. ya. Sahih semua ya, sahih semua ya. Masya Allah. Ya, jadi yang sahih Fatimah laha mubtada sab'atu abnain khabar. Ya. Di dalam mubtada ada mudhaf wa mudhafun ilaih, laha kembali kepada siapa? Fatimah. Si Fatimah. Ya, ada yang mau menyangga atau menyangkal silakan. Enggak apa-apa. Apa Ustaz? Kalau Boleh. nggak tahu ini pemahaman Ana mungkin salah ya. Pemahaman Ana kan kalau mubtada itu subjek ya. Kemudian khobar itu kan predikat yang menerangkan tentang subjek kan. Jadi seperti itu bukan Ustaz? Gimana ya? Diulangi coba. Jadi kalau sepemahaman Ana itu kan kalau mubtada itu adalah subjek kayak gitu kan. Kalau khobar itu predikat atau sesuatu yang menerangkan si subjek itu. Jadi Fatimah ini kan subjek. Si Fatimah kan. Kemudian kenapa si Fatimah ini? Jadi keterangannya karena Fatimah ini adalah dia memiliki ini tadi sab'atu abnain gitu Ustaz. Kayak gitu Ustaz kalau Ana. Khobarnya iya. jadi termasuk laha ini. Nah, di dalam khobar nanti di dalam khobar nanti ada mudhof mudhofun ilahi sab'atu ini sama abnain mudhof ilaihnya. Kemudian kemasukan adat wa ma'dud gitu Ustaz. Ya, baik. Bagaimana dengan yang lain Ummu Dzikri? Ana sama dengan Ibu Evi. Fatimatunya juga mubtada, laha sab'atu abnain khobar. Jadi berpikiran memang Fatimah itu ya yang Bu Evi bilang tadi adalah subjek. Sedangkan laha sab'atu yang diterangkan tentang si Fatimah ini gitu. Makanya tadi Ana bilang sama-sama Evi sama. Ya. Tapi Ummahat sekalian, ya laha ini adalah bagian dari li Fatimah. Ya. Fatimah memiliki ya 7 anak laki-laki. 7 anak laki-laki adalah khobarnya yang mengabarkan.
ya. Dan laha itu hakikatnya adalah li Fatimah. Ya. Li Fatimah. Jadi kalau ininya dihilangkan pun ya, maka khobarnya yang ini. Khobar, mubtadanya ini. Kenapa ada kata Fatimah di sini? Ya, karena laha di sini belum diketahui siapa sebelumnya, makanya ditulis Fatimah. Fatimah. Aslinya Fatimah laha itu aslinya adalah li Fatimata. Ya. Contoh lain misalkan Hamid, ya, Hamid lahu, ya, sab'ata abna misalkan, ya, sama misalkan. Nah, Hamid lahu itu adalah artinya lihamidin. Lihamidin sab'atu abna'in. Permainan kata dari apa? Kata li, kepemilikan. Ya. Kata li, yaitu bagian dari kepemilikan. Ya. Bisa dipahami Ummahat, itu yang pertama. Yang kedua, lihat yang isim nakirah. Khobar itu selalu isim nakirah. Ingat. Khobar itu selalu isim nakirah. Ya. Domir isim nakirah apa ma'rifah Ummahat? Nakiro. Nakiro. Domir. Domir ma'rifah Ustaz, kan dia udah jelas. Nah, Oh, ma'rifah. iya. Ya. Jadi mubtada itu selalu ma'rifah. Ya, selalu ma'rifah. Jadi kita tidak bisa menjelaskan secara subjektif dalam sisi bahasa Indonesia. Ya, tapi dalam sisi kaidah nahwu dan shorof. Nahwu shorofnya jelas mubtada itu dia selalu isim ma'rifah. Ya. Selalu isim ma'rifah. Dan khobar selalu isim nakirah. Kecuali, ada kecualinya. Jika berpapasan dengan apa huruf jar, ya. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami Ibu Evi dan juga Ibu Evi satunya lagi, Ummu Zikri? Insya Allah Ustaz. Insya Allah, ya. Jadi hamid lahu itu artinya lihamidin. Ya, sab'atu abna'in. Fatimah laha artinya li Fatimata. Sab'atu abna'in. Nah, kalau Ibu Evi ingin lebih jelas lagi, li Fatimata sab'atu abna'in, mana mubtadanya? Li Fatimah. Pasti Li Fatimah tahu Ustaz kan di depan ya. Oh iya. Ya. Nah, dan khobarnya? Sab'atu itu abna'in. Sab'atu abna'in. Dan yang atas dan yang bawah itu artinya sama. Ya. Artinya sama. Ya. Nanti kalau lo mau lebih jelas lagi bisa tanya ya lewat Japri seperti itu. Ya, Nanti Ustaz. nah, Ya. kita lanjutkan ya, Afwan. Pada bagian berikutnya ya, sebutkan keutamaan mempelajari bahasa Arab dilewatkan. Terjemahkan. Nah, mobil-mobil ini warnanya putih. Ya. Apa bahasa Arabnya nih, Ummahat? Mobil-mobil ini warnanya putih. Silakan. Hadhis sayyaratu. Hadhihi. Ada yang tidak pakai alif lam. Hadhis sayyaratu Launa Taido. baydo. Abyadu. Abyadu. Kok abyadu? Kan dia kan mu'annas.
kemarin sudah dijelaskan. H kan kembali kepada si mobil. Tapi warna putih ini kembali kepada si warna, bukan kepada si mobil. Ya. Ini mobil warnanya si mobil putih. Putih itu kembali kepada si warna. Warna itu mudzakkar, launun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Ini yang sering terkecoh. Ya. Ada juga yang tidak pakai alif lam. Nah, ya, betul atau salah kalau nggak pakai alif lam? Betul. Hah? Kok betul? Kalau pakai alif lam betul, kalau nggak pakai alif lam betul atau kurang tepat? Kurang tepat. Tepat, Ustaz. Kurang tepat. Karena sayyaratun dia malah menjadi khobar. Dia mubtada. Ya, mubtada. Ya. Kalau sudah ada mubtada, ada khobar, ini nggak boleh. Ya, tidak perlu dijadikan tambahan lagi seperti itu. Makanya harus ditambahkan alif dan lam agar dia menjadi mubtada dan ini adalah khobarnya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Ini harus dipahami dengan baik ya, Ummahat. Lalu bagian 5. Gampang bagian 5 nih, mustashfa. Ya, contohnya apa? Apa contohnya, Ummahat? Zahabat ukhti ilal mustashfa ma'al ummi. Ma'al apa ma'a? Ma'al. Ah, ma'al ummi. Nah, yang tadi udah betul. Coba Anda tambahkan, Anda tulis sini ya, ma'a. Ma'a apa tadi? Ummu Nesa? Ummi. Ma'al ummi, begini tulisannya gitu. Naam. Ya. Ini ummi adalah domir ana. Kepemilikan. Nah, berarti kalau sudah ada domir muttasil, nggak boleh ada alif lam. Jadi yang sahih adalah ma'a ummi. Ya, bersama ibuku. Ya, atau ya-nya dihilangkan tapi pakai alif lam jadinya ma'al ummi, pendek. Ya. Bisa dipahami Ummu Nesa? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Mustashfa gampang ya. Kharaja, ada zahaba, ada macam-macam. Ya, hal min soal. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan berikan jadwal ya. Jadwal untuk kelas ba agar lebih berwarna daripada jadwal yang lainnya, maka jadwal kita di setiap pekan pertama ya, kedua itu kita bahas durusul lughah. Pekan ketiga itu kita belajar shorof. Kan kalau di kelas gym nahu ya. Nah, kelas ba shorof dulu pekan ketiga. Kita tasrif ya. Dan pekan keempat kita belajar ya al-muyassar fi ilmin nahwi. Ilmu nahwu atau berkaitan dengan apa tadi al-muyassar ya, kitab muyassar untuk pekan keempat. Ya, fahim tunna insyaallah, Ummahat. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Dan jadwal tetap sama untuk tugas hanya di pekan yang libur hanya di pekan keempat. Ya. Yang libur afwan,
tidak ada libur ya kalau untuk jadwal tugas ya. Karena sudah ada nahu dan sorof. Nahu sorof itu harus ada tugas ya. Tapi tugasnya tidak banyak, insya Allah mudah. Ya, untuk melatih kita ya terkait dengan korelasi dengan antara bahasa Arab dengan Al-Quran gitu ya. Nanti ilmu nahu dengan bahasa Arab dan memahaminya dengan Al-Quran. Seperti itu. Tugas-tugasnya biasanya nanti ada di dalam ayat Al-Quran, mencari ataupun dalam hadis. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz. Nah, Itu abiadu itu karena warna mobilnya apa warnanya gitu? karena Abiadu. warna mobil. Karena warna mobil, bukan karena mobilnya. Mobilnya yang putih apa warna mobilnya yang putih? Anda bertanya kemudian. Nah ini bingungnya gitu. Ini maksud Ya, nih, kita perjelas ya. Kita perjelas ya. Ya. Launus sayyarati. juga. Ini hampir sama dengan tugas kemudian yang tadi. Iya. Nah, begini maksudnya Budian, ya. Launus sayyarati abyadu. Tadi kan Budian juga nulis ya masalah miftah. Miftahu sayyarati. Sayyarati. Maksurun. Bukan Ya. maksuratun ya. Ya, maksurun. Ya, apa? Maksurun. Ya. Maksurun karena mengikuti miftah. Nah, sekarang abyadu karena mengikuti ini. Si launu. Ya. Kemudian Ya. bisa mendengar? Nah, Ya, kalau ya. jadi kalau Ibu Dian nulis miftahus sayyarati maksuratun salah. Yang betul kan maksurun. Karena yang rusak kuncinya apa mobilnya? Tadi kan dibahas. Kuncinya. Nah, kuncinya berarti maksurun itu kembali kepada si kunci mobil, kuncinya. Ya, bukan si mobilnya. Nah, sekarang launus sayyarati warna mobil putih. Nah, Warna putih mobil. itu mobilnya apa warna mobil? Warna mobil. Warna mobil launun. Launun ini mudzakkar muannas laun itu. Launun. Kata warna laun. Mudzakkar apa muannas? Mu'anas. Launun nggak ada tak marbutohnya. Oh, iya. Dia mudzakkar. Ya, dia mudzakkar. Maka abyadu itu kembali kepada si launu, bukan kepada si sayyarah. Sama ini kaidahnya. Kalau Iya. kalau menuju apa maksudnya? Kalau Hah? menyatakan mobil putih, Nah, kalau mobil putih nggak usah pakai ini. As-sayyaratu baydha'u. Warnanya dihilangin. jadi asal Mobil putih. Apanya putih? Ya nggak tahu. Mungkin warna yang mananya kan kita nggak tahu gitu ya. Masih belum jelas. Ya, gitu. seperti itu. Ya, ini sama nih. Susunannya sama ini. Bukan 11-12, sama ini. Ya. Jadi kita mesti tahu ini ya, Pak Ustadz mesti tahu ini Mudhafnya. gitu. Gitu Ya. ya. Baik, fahim tunan insyaallah. Akhirnya insya Allah. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri Ummahat? Terkhusus untuk pekan ini saya berikan keringanan untuk tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas, akan tetapi mohon dipelajari percakapan di halaman 5 jilid kedua. Ini sudah punya kitabnya jilid kedua semuanya Ummahat? Kelas? Alhamdulillah ya. Kalau sudah punya semuanya, mohon nanti dibaca-baca ya, diharokatilah pelajaran yang pertama halaman 5. Karena pekan depan kita praktek baca. Ya. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah?
Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ya. Ya. Barakallahu fikunna kepada ummahat sekalian yang telah bergabung di grup ini, Zoom ini, dan ini menjadi perhatian buat kita semua. Semoga kita semua diberikan konsisten, diberikan keistiqamahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Naam. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf mengganggu waktu malamnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam mendengarkan ayat Quran, mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan ceramah para asatidzah, ya. Dan semoga kita semua bisa melanjutkan ke jilid kedua nanti ya, dengan penuh semangat dan penuh harap ya. Baik, kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.